Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-75 sampai dengan 78. Ayat yang ke-75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallahu la in ataitana min fadlihi lasadaqanna falakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Tafsir ayat yang ke-75. Yakni di antara orang-orang munafik itu ada yang berjanji kepada Allah, lain atana min fadlih. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami dari dunia, lalu Dia melapangkannya dan membentangkannya untuk kami. Latasadaqanna walanakunana minas sholihin. Pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Kami akan bersilaturahim, menjamu tamu, membantu orang yang akan mendapatkan musibah, dan melakukan amalan-amalan yang baik lagi soleh. Ayat yang ke-76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Tafsir ayat yang ke-76. Falamma atahum min fadlihi. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka ingkari ucapan mereka sendiri. Bahkan mereka bakhilu, kikir, watawallau, dan berpaling dari ketaatan dan ketundukan. Wahum mu'ridun, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran, yakni tidak melihat kebenaran. Ayat yang ke-77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tafsir ayat yang ke-77. Karena mereka tidak menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, Allah menghukum mereka, dan fa'akmakum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha wa wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Maka hendaknya seorang mukmin mewaspadai sifat buruk ini, yaitu berjanji kepada Allah jika maksudnya yang begini dan begini tercapai, maka dia akan melakukan ini dan itu. Kemudian dia tidak menepati, karena bisa jadi Allah menghukumnya dengan kemunafikan seperti mereka. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang sabit dari dalam as-sahihain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ayatul munafik ats-tsalasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza aada ghadara wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik ada 3, jika berbicara berdusta, jika melakukan suatu perjanjian ia berkhianat, dan jika berjanji tidak menepati. Lafaz lain, idza ahada ghadara. Jika dia melakukan perjanjian maka dia berkhianat. Di dalam riwayat yang lain, Arba'un man kunna fihi kana munafiqon. 4 perkara, barang siapa 4 perkara itu terdapat padanya, maka dia adalah munafik. Munafik ini berjanji kepada Allah, jika dia memberikan karunia-Nya kepadanya, niscaya dia akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Dia berbicara lalu berdusta.
Dia melakukan suatu perjanjian lalu mengkhianati, dan dia berjanji lalu tidak menepati. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Tafsir ayat yang ke-78. Karena itu Allah mengancam orang yang melakukan hal ini dengan firman-Nya, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa hum najwahum annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Allah akan membalas mereka atas apa yang mereka kerjakan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini turun mengenai seorang munafik yang bernama Tha'labah. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar memberinya karunia, dan bahwa jika Allah memberinya maka dia akan bersedekah, bersilaturahim, dan menolong orang yang dalam musibah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Dia memiliki kambing, kambingnya itu terus berkembang biak sehingga dia menggembalakannya sampai keluar Madinah. Akibatnya dia tidak menghadiri kecuali sebagian sholat 5 waktu, lalu dia semakin menjauh. Akibatnya dia menjadi tidak menghadiri kecuali hanya sholat Jumat. Kambingnya bertambah banyak, maka dia semakin jauh menggembalakannya. Akibatnya adalah dia tidak menghadiri jamaah dan Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dia. Beliau diberitahu tentang keadaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Ketika mereka mendatangi Tha'labah, maka Tha'labah berkata, ini tidak lain kecuali jizyah. Ini tidak lain kecuali saudaranya jizyah. Ketika Tha'labah tidak mau membayar zakat, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hal itu. Nabi bersabda, ya waihala Tha'labah, ya waiha Tha'labah, ya waiha Tha'labah. Celaka Tha'labah, celaka Tha'labah, celaka Tha'labah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ketika ayat ini turun padanya dan pada orang yang semisalnya, maka sebagian keluarganya menyampaikannya kepada Tha'labah. Dia pun datang membawa zakatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi tidak mau menerimanya. Setelah Nabi wafat, zakatnya dibawa kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak mau menerimanya. Lalu kepada Umar setelah Abu Bakar. Dan Umar pun tidak mau menerimanya. Dikatakan bahwa Tha'labah meninggal pada masa Utsman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.